Semua amal itu akan diikat dengan niatnya. Dengan niat itulah diberikan oleh Allah dua hal. Satu, berpahala atau tidak. Jadi investasi akhirat atau tidak. Yang kedua, kesungguhan kita untuk mencapai itu. Jadi Bapak Ibu ini punya pekerjaan nih, ya. Serius tidaknya tergantung motivasi niatnya. Kalau Bapak niat bakal serius, kalau nggak niat gak akan serius. Anda jadi tentara nih, kalau niat betul jadi tentara akan sungguh-sungguh. Kalau nggak niat ya biasa-biasa saja, ada tugas kerjakan, nggak ada santai. Anda kuliah kalau niatnya benar, sungguh-sungguh belajarnya. Duduk paling depan, dengarkan dengan baik, catat, gak paham nanya. Makanya masuk dengan keluar beda. Masuk belum paham, keluar sudah paham. Ini duduk, masuk kelas, duduk di kursi barisan belakang. Duduk di kelas, bangku deretan belakang. Gitu kan, di dalam kelas penuh dengan obrolan. Dengan pikirin. Gak pernah nanya, pulang. Mau ujian, minggu tenang jadi minggu gelisah. Pinjam catatan teman. Nah itu belum niat, gak niat tuh kuliahnya. Ya, kalau mau niat tuh sungguh-sungguh pasti serius. Jadi semua pekerjaan itu akan jadi tercapai hasilnya kalau sungguh-sungguh, kalau serius. Serius. Ya, jadi kalau melamar sekali ditolak, kedua kali terus, 3 kali, 4 kali. Ya. Kalau tidak ada di tempat itu, cari tempat lain. Ada seorang pemain biola tingkat tinggi, itu biolanya saja harganya puluhan miliar. Kalau sekali konser, itu tarif konser biola itu bisa di atas 1-2 miliar. Tiba-tiba dia coba iseng ngamen di pinggir jalan. Ya, jadi kalau kita di kereta di New York itu ada stasiun, di situ suka ada yang ngamen-ngamen itu. Iseng beliau ngamen, gak ada yang tahu kalau itu pemain biola termahal di dunia. Begitu memainkan musiknya, bagus musiknya, yang dikasih cuma recehan. Sekian sen. Dapatnya berapa? Ya cuma sekian dolar, 4-5 dolar aja. Padahal ini kalau manggung tarifnya bisa 2 miliar. Tapi analisis komentarnya sangat luar biasa. Ternyata manusia itu, perhatikan, kalau ingin sukses harus pandai menempatkan diri. Dia dihargai murah itu karena di tempat yang memang tidak mengetahui siapa dia. Ketika dia menempatkan diri pada tempatnya, maka berharga nilainya di hadapan Allah. Jadi kalau Anda di satu tempat dianggap tidak bernilai, cari tempat lain. Mungkin di situ bukan tempat yang layak bagi Anda untuk menunjukkan siapa Anda. Tapi mesti serius. Itulah sebabnya ada sa'i. Apa itu sa'i? Ayo rali-rali kecil. Terus lari-lari besar apa? Maraton. Sa'i dari kata sa'a, artinya sungguh-sungguh, serius mencapai peluang, naik ke atas bukit untuk melihat dengan jernih ke rahmah, ya, lihat dari sofa sampai marwah dengan sifat rahmah. Marwah itu puncak tertinggi yang ingin diraih. Maka gunakan dengan sa'i, sungguh-sungguh serius. Kalau lihat peluang kejar walaupun dengan berlari. Kalau nyampe nggak ketemu, balik lagi walaupun sampai bolak-balik. Pada akhirnya pasti ditemukan yang cocok dengan kita. Sungguh-sungguh. Nah ini Jadi kalau Anda ingin serius, ingin sukses, ya, mencapai sesuatu apapun serius. Yang sekolah serius nih, ya, perwira masuk mau sekolah serius, ya, jangan mengandalkan joki. Ayo serius supaya ilmunya benar, ya, urutkan. Anda juga sama nih yang di kampus-kampus dan sebagainya tuh, ya, kuliah yang betul. Kan mau Indonesia emas tuh 2045. Bagaimana bisa dapat emas kalau nggak sungguh-sungguh? Itu yang kemarin PON tuh, kalau nggak serius nggak dapat emas. Nah yang kedua begini, kalau cuman pakai yang pertama, yang belum beriman pun dapat itu. Terus faedahnya kita beriman apa? Ya, gini ya. Ini ada yang belum beriman, non muslim. Kerja serius. Anda sudah beriman, kerja serius juga, sama-sama serius. Dua-duanya sukses. Lalu manfaat imannya apa? Tuh. Ini untuk menjawab pertanyaan begini, Pak abdi teh muslim. Nah, non muslim teh tiasa sukses, kaya, abdi teh kaya. Saya sholat tapi nggak kaya-kaya. Nah, itu pertanyaan yang salah.
Supaya kaya itu penyebabnya bukan sholat, tapi serius, sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh kerja, sukses. Sungguh-sungguh belajar, sukses. Sholat itu, nah ini mendampingi kesuksesan dengan keberkahan. Kalau ingin berkah, sholat. Ingin nyaman, sholat. Sholat mendesain kesuksesan itu melahirkan falah, kebahagiaan yang mendamaikan. Makanya falah dalam bahasa Inggris definisinya success and happiness. Sukses dan bahagia. Balik ke sini, ke hadis tadi. Lalu apa manfaatnya di situ huruf ba itu? Niat itu apa? Merubah rutinitas menjadi ibadah. Ini yang mahal. Ini Pak, gini Pak ya. Bu. Ini apa Bu? Gelas. Isinya air. Fungsi air itu menghilangkan haus. Caranya minum. Tiap hari kita itu minum. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus namanya rutin. Disifati jadi rutinitas. Minum itu rutinitas. Tidak minum bahaya buat ginjal. Minum kita. Tapi yang kedua begini, gimana caranya rutinitas itu jadi ibadah? Tuh, minum tapi jadi ibadah. Apa fungsinya ibadah? Supaya dapat bekal. Bekal buat apa? Bekal buat pindah. Pindah kemana? Pindah ke alam baru ketika meninggalkan dunia. Siapa yang akan hidup selamanya di dunia? Ayo angkat tangan. Gak ada. Orang terkuat di muka bumi Firaun. Jaringannya luas, tentaranya banyak, hartanya melimpah, supportnya tinggi. Tapi sefiraun-firaunnya tewas juga. Selesai. Nah, artinya apa? Kita akan meninggalkan ini karena kehidupannya sementara. Karena itu bagi orang yang sudah meninggalkan dunia, disebut diumumkan telah meninggal dunia. Nah kita punya iman kalau meninggal pindah kemana? Kan ditanya. Akal kita kan bertanya, ini pindah meninggal dunia, meninggalkan dunia pergi kemana? Kan belum pernah ada yang punya pengalaman ke situ balik lagi. Oh abdi tadi kadinya wih doi, enggak ada. Ya. Harus terjawab. Kalau tidak terjawab bingung kita ini. Harus terjawab. Yang bisa jawab itu siapa? Yang menciptakan kita. Tanggung jawab. Harus memberikan keterangan. Karena itu kalau ada kitab suci menerangkan dengan sempurna. Setelah di dunia ke sini keadaannya begini, bekalnya begini, dari situ ke sini prosesnya begini. Ini menunjukkan kitab suci itu benar dan sumbernya dari Sang Pencipta. Dan berita baiknya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, silahkan riset, silahkan komparasikan. Secara ilmiah, riset. Hanya Al-Quran yang menerangkan itu dengan sempurna. Dari dunia pindahnya ke sini. Alamnya disebut dengan kubur. Pemisahnya disebut barzakh. Di dalamnya ada begini. Dijelaskan oleh Nabi rinci. Kalau begini, begini. Kalau begitu, begitu. Selesai itu nanti bertahap seperti ini. Terjadi kiamat begini. Rinci. Kalau itu karya manusia, mustahil ada satupun manusia yang bisa berbuat seperti itu. Kita mau pindah nih, sekarang kita pakai logika yang betul. Hukum pindah itu harus bawa bekal. Ini yang ngaji semua di sini, enggak semuanya orang Bandung, orang Jakarta. Tuh. Ya, Soreang mana Soreang? Masih subuh nanti pas maghrib Soreang tuh. Ya, Purwakarta mungkin kan. Ini enggak semua orang Bandung ini. Apakah Anda bisa nyampe ke sini kalau enggak ada bekal? Dari Bandung mau ke Jakarta mesti ada bekal. Beli tiket pakai kereta api cepat. Ya, kereta cepat, wush, tiketnya bekal. Pakai pesawat, bekal. Hukum mengatakan setiap pindah tempat mesti ada bekal. Ini Anda, saya, kita mau pindah dari dunia minimal transit ya waiting roomnya di alam kubur. Mau pindah, pertanyaannya bekalnya apa? Kan pindah tempat. Semakin berpindah tempatnya, semakin beda hukumnya. Ini kita di Indonesia mau transit ke Malaysia, apa dikira mata uangnya sama? Tidak, hukumnya pun nggak sama. Orang Indonesia ke Singapura, hukumnya beda. Oh bisa rapi, di jalan rapi, nggak ada buang sampah sembarangan, tuh kan? Ulang lagi ke Soreang, nggak bala deui gitu. Hukum beda, ketatnya nggak sama. Ke Amerika lebih jauh lagi, nggak laku rupiahnya, tukar dulu dari sini, baru dolarnya nyala. Pindah tempat beda hukum. Toilet di kota Bandung dengan toilet di Lebak Bulus bisa beda. Ya. Nih bang, 1.000. Kok 1.000 bang? 2.000. Biasanya juga 1.000. Anda di mana? Lebak Bulus. Sini Bandung pak.
Ya, bisa beda hukum. Maka Anda jangan berharap di alam kubur itu hukumnya bisa sama dengan hukum di dunia. Pasti beda. Tetap pertanyaannya sama. Bekalnya apa? Cuman 2 lembar, 2 kain. Ibu tambahan 1 bu, kerudung ibu 3 tuh. Makanya saya selalu mengatakan dengan bercanda tapi dalam, mohon maaf ini yang muslimah, berlatih pakai kerudung ya. Berdoa minta sama Allah supaya nanti tidak bikin malaikat mungkar nakir penasaran. Di dunia nggak berkerudung, begitu meninggal dikerudungin, ditaruh ke malaikat. Ucu gening. Waktu di dunia teh kerudungan, nah udah jantan kerudungan. Man rabbuka, abi jamaah Ustaz Adi, namun belum sempurna hijrah. Pelan-pelan, jangan dihukumi dulu. Dia sujud itu sudah luar biasa. Dia belum taat pada satu bagian, tapi taat pada bagian yang lain. Kita doakan, support. Jangan langsung tiba-tiba, nggak taat, dosa, neraka. Nah, kamu neraka, kumaing wes. Repot kalau gitu tuh. Ya, balik lagi, dikembalikan pada kebiasaan, pada kebaikan. Nah, sekarang mau pindah ke alam kubur, bekalnya apa? Kan mesti jelas. Baju sudah beda, nggak bisa dibawa. Itu sudah fitrah, Pak. Bapak punya warisan banyak, ditinggal. Nggak ada yang mau ikut, semua ditinggal. Anak-anak tuh sudah catat warisan bapak apa saja. Ibu sesayang-sayangnya nggak akan ikut, bu. Bapak jangan tinggalkan saya. Terus kata yang nguburnya, ayo ibu mangga atau mau ibadah ngiringan, nanti aja. Akan masuk. Nah sekarang pertanyaannya bekalnya apa? Ini mesti terjawab. Kalau nggak terjawab, nggak lengkap agama itu. Apa fungsinya Tuhan di situ? Mesti menjelaskan. Nah di Islam itu dijelaskan. Bekal yang kita bawa pulang meninggalkan dunia itu, itulah yang disebut ibadah. Itu. Setiap dikerjakan ada poin ditulis. Poin itulah nama bekalnya. Namanya ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Yang kita sebut dengan pahala. Yang menjadikan itu dapat, pahala itu diraih, bekal ibadah itu dapat, itulah niat. Itulah niat. Jadi pekerjaannya tidak berubah, rutinitas tetap jalan, minum tetap minum, kerja tetap kerja, makan tetap makan. Cuma dengan niat itu di saat yang sama cara minum itu langsung dinilai sebagai ibadah. Perintah Allah, malaikat tulis. Ya, berapa tulisnya? Sesuai kadar keikhlasannya, minimal 10. Itulah perbuatan yang dianggap benar sehingga konsepnya dunianya sukses, minum juga, haus hilang, akhiratnya dapat pahala. Jadi dunianya sukses, akhirat sukses, disebut baik. Perbuatan baik yang dinilai sukses oleh Allah disebut hasanah namanya. Makanya kita berharap dunia jadi hasanah, akhirat dikonfirmasi hasanah itu jadi pahala. Maka kita berdoa, Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati waqina. Apa tafsir hasanah terkait ibadah? Tafsir hasanah terkait ibadah pindah surat ke surat 6. Ayat berapa? 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Minimal kalau diniatkan jadi ibadah tulis 10. 10 itu yang disebut bekal pulang. Sebelum meninggal. Tampilkan nanti. Punten Pak ngetang nate sanes kieu nya 1, 2, 3, 4 itu hitungan dunia. Cara menghitungnya 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Nanti semua itu diakumulasi, ditampilkanlah surga yang sesuai dengan pahala kita. Kapan ditampakkannya? Saat sakaratul maut sebelum meninggal. Sifat ibadahnya disebut, sifat orang yang rajin ibadah disebut abdun, jamaknya ibadun. Ketika mau meninggal ditampakkan, karena ditampakkan tenang dia. Nyawanya tenang, jiwanya nyaman. Sifat jiwa yang dilatih ibadah, saat latihan disebut tumakninah. Ruku anjen, jangan dulu itidal sampai tumakninah. Sujud, jangan bangkit dulu sampai tumakninah. Kebiasaan tumakninah punya sifat namanya mutmainnah. Makanya saat akan meninggal disebut ibadahnya, disebut mutmainahnya. Di mana? Quran surah 89 ayat berapa? Ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi
ibadi, disebut ibadnya. Wadkhuli jannati, ditampakkan surganya. Ini surganya anjeun teh ieu tina amalan-amalan yang telah dilakukan selama hidup. Kalau yang nggak ada bekal, tampaknya yang jelek-jelek sesuai kebiasaannya. Ya. Kebiasaan dugem ditampakkan lenggel. Ini bingung, la ilaha illallah, geleng lagi, la ilaha geleng lagi. Yang biasa tahlil, biasa ngaji, wafat sesuai kebiasaan, sesuai ajalnya. Tampak. Nah, sekarang untuk mencari bekal itu bagaimana? Niatkan menjadi ibadah. Itu fungsinya itu mahal. Pembuktiannya setelah meninggal. Kalau bapak nggak percaya, ibu nggak percaya, dipertanyakan imannya. Silahkan saja, nanti lihat setelah meninggal. Ya, cara merubahnya bagaimana? Nanti ada 3 bagian. Karena itu kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga ilmu. Ilmu itu dipraktikkan lewat amal, makanya hurufnya sama. Ain, lam, mim saat belajar. Ain, mim, lam ditukar, lamnya ke belakang, mimnya ke tengah. Saat diamalkan hurufnya sama. Orang yang mengerjakan itu ain pakai alif, lam dan mim, alimun. Tempatnya alamun, tanda-tanda orang itu kenal Allah, maka dia pakai ilmu. Ilmunya dia amalkan, hurufnya sama semua. Ilmun, amalun, alimun, alamun. Allah disebutnya apa? Rabbil alamin, jama alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita pakai ilmu, gunakan. Begitu digunakan, tuliskan pahalanya. Kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga ilmu. Karena ilmu itu ada 3. Ilmu tentang lisan, ilmu tentang perilaku tubuh bagian luar, ilmu tentang hati. Semua perilaku kita bergantung 3 hal tadi. Contoh lisan. Panitia, kalau ada teh manis bagus banget itu. Enggak, ini contoh, bukan minta. Enggak, ini saya sudah ada minuman, enggak usah bikin teh manis. Contoh aja, contoh, ya. Kalau ada teh manis bagus banget itu. Itu lisan. Begitu lisan keluar, panitia langsung mikir, aduh, enggak dibikin tadi katanya. Maka coba di belakang dibikin, walaupun ustaznya bilang contoh, langsung bikin misal contoh gitu kan. Itu lisan. Kerjakan, siap kerjakan, komando, jalan, lisan. Jadi perilaku kita kadang bergantung lisan. Makanya ada ayat dan hadis tentang lisan. Hati-hati. Kepleset lisan lebih parah dibanding kepleset kaki. Bapak kepleset kaki bisa diluruskan lagi. Kepleset lisan lama Pak. Prajurit keluar dari sini, caci maki tuh panglima tuh. Jangan dipotong videonya ya, contoh ini mah, contoh. Kepleset lisannya, selesai karirnya. Kepleset kakinya, masih bisa berjalan. Maka lisan tuh ada hukumnya sepertiga bagian hidup kita. Kedua nih, ujung kepala sampai ujung kaki, tangan bergerak, kaki melangkah. Hati-hati. Itu semua ditentukan oleh apa? Ini kolbu, amalan hati. Bapak tahu dari mana kalau orang yang senyum itu senang pada Bapak? Bagaimana taunya? Boleh jadi dia iri hati, di hatinya itu ada sesuatu. Nah, karena manusia bertindak dari 3 bagian ini, maka Imam Syafi'i mengatakan, inilah hadis sepertiga ilmu. Kalau paham hadis ini, sepertiga kehidupan kita tuh hatam. Kuncinya apa? Niatkan semua hal itu menjadi bagian ibadah, maka pekerjaannya berkah, akhiratnya dapat.